Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina istafa rabbana zidna ilma. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mansyurah baz wa ayyidna hadatal watani bil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullah tabaraka wa ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi bid-daraini amin. Ila qala faslun fi i'adati shalah ila qala as-sabi'un. Pasal tentang mengulang salat sampai syarat yang ketujuh, ayyan wiyal imamu al-imamata in kana mu'idan. Syarat ketujuh, supaya dia berniat menjadi imam jika dia jadi imam, ya. Ayyan wiyal imamu al-imamata. Kalau dia jadi imam, supaya dia berniat imam in kana mu'idan, jika dia yang mengulang. Jadi orang yang mengulang itu kalau kebetulan jadi imam wajib mengatakan imaman, ya. Kalau enggak jadi imam dia cukup bilang makmuman, wajib juga. Berarti sekarang dua-duanya wajib ini, ya. Kalau yang ulang itu kebetulan menjadi imam, wajib dia mengatakan imaman. Karena mengulang itu kalau jadi imam wajib hukumnya. Karena kalau mengulang lebih jelek dari yang pertama, jadi tidak usah mengulang, ya. Karena kalau mengulang harus yang lebih baik, yang lebih mulia, yang lebih afdal. Apakah tempatnya, jumlah makmumnya, imamnya lebih mulia, harus begitu, ya. Misalnya nanti kawin atau siapa saja di masjid berjamaah seorang banyak, pulang istrinya mau sholat berjamaah, Anda menjadi imam, jangan, ya. Kalau yang diulang itu sholat wajib. Kalau ingin menjadi imam, silakan sholat sunat boleh. Wudhu dulu, baru Anda sholat sunat wudhu. Nanti istrinya ikut jadi makmum, berarti kita tidak ngulang itu. Istri sholat wajib. Ya? Istri sholat wajib. Iya. Suami sholat sunat. Nah, itu tidak kita ngulang itu aja. Tapi istri dapat 27. Nah, atau kalau memang sholat isya kan masih ada ba'diyahnya, ya. Ba'diyahnya saja di rumah, supaya istri bisa dapat jamaah, atau teman, ya siapa saja, ya. Nah, itu jangan usah dia berniat dari imam itu aja. Karena bukan mengulang namanya, kan. Kalau mau mengulang sholat yang sudah pertama itu mau diulang, wajib mengatakan imaman, ya. Tapi kalau sholat biasa dilakukan bukan mengulang, ya sunat biasa, ya, tidak wajib mengatakan imaman, ya. Paham gak? Kal jum'ah, sama hukumnya dengan sholat Jumat, wajib juga imamnya mengatakan imaman, ya. As-saminu yang ke-8, husulu sawabil jamaah halatal ihrami biha, memperoleh pahala berjamaah pada saat takbiratul ihram dengan pengulangannya itu, ya. Itu berarti niatnya dari imam itu harus di pertama, ya. Tidak boleh niat imam di tengah-tengah, karena tidak dapat pahala di awalnya itu, ya. Pahala berjamaah itu dapat dari awal. Karena niat imam itu pada prinsipnya boleh di mana-mana. Mau di awal boleh, di tengah boleh, di pinggir boleh. Tapi kapan dia berniat jadi imam,
di situ dia dapat fadilah jamaah 27. Kalau tidak diniatkan 1 dapatnya. Ya, ngerti maksudnya? Ya. Sekalipun dari awal dia tahu diri sebagai imam tapi tidak berniat imam, tidak dapat pahala berjamaah. Ya. Itu tidak boleh. Ya, kalau dia jadi imam itu atau dia jadi makmum itu dapat pahala berjamaah dari awal. Tidak boleh masbuk. Ya. Ngulang itu tidak boleh masbuk. Kalau dia masbuk berarti tidak dapat pahala dari awal, kan kurang pahalanya. Tidak boleh kalau ngulang, ya. Harus meraih pahala berjamaah dari awal. Kalau ahrama munfaridan anis saffi lam tasihha, itu kan. Kalau dia sendirian dari saf, dah sah. Kadang yang ngulang itu jadi makmum. Sudah penuh saf di depan, dia sendirian di belakang. Dah dapat pahala, itu makruh salatnya. Dah sah kalau ngulang. Kalau berjamaah biasa, bukan ngulang, berjamaah biasa, hanya makruh, sah masih tidak, tapi tidak dapat pahala berjamaah. Nah, kalau sholat ngulang wajib dia dapat pahala. Caranya tidak boleh sendirian di belakang. Berarti maksudnya harus punya teman. Caranya ya tepuk di depan, tepuk dulu di depan, biar ada teman. Ngerti maksudnya nih? Kalau ngulang ya tidak boleh sendirian bersaf di belakang, kecuali kalau perempuan temannya ya. Kalau teman di belakang, misalnya perempuan di belakang datang belakangan, yang perempuan ini ngulang, ditepuk yang laki-laki samaan lagi, tidak usah itu ya. Berarti maksudnya ini. Ini kan berjamaah dia, tapi tidak dapat pahala dari awal. Kenapa? Karena bersaf sendirian di belakang. Makruh kita berdiri sendirian di belakang. Harus ada teman. Lebih-lebih kalau sholat ngulang wajib ada teman. Kalau jamaah biasa tidak wajib punya teman, tapi makruh sendirian. Nah, itu bedanya. Paham ke? Bi khilafi ma iza ahrama bis saffi. Berbeda kalau dia takbiratul ihram dalam saf. Ada temannya, bersaf dia. Ya. Takbiratul ihram sudah berniat jadi makmum. Summam farada anhu. Tiba-tiba lalu dengan sholat batal jaga. Fa innaha tasih, dia sah. Sah, ya. Sudah ada temannya. Ya, tiba-tiba di tengah rakaat sudah berniat makmum, ya, tiba-tiba orangnya batal, mungkin pergi dia, tapi sudah kita punya teman, ya, tidak sah itu, sekalipun sendirian kan. Itu berbeda kalau pertama sendirian baru punya teman, tidak sah itu ya kalau ngulang. Kalau kita ngulang pertama ada teman, tiba-tiba pergi teman itu, mungkin dia mau berak, terserah. Sudah dapat dari awal pahala berjamaah. Itu maksudnya. Syaratnya harus dari awal dapat pahalanya itu, ya. Masalah di tengah dia hilang dan masalah, tapi sudah syaratnya tercapai. Kan dia bilang tadi husulu sawabil jamaah halatal ihram. Harus dapat pahala berjamaah ketika takbiratul ihram. Nah, ketika dia takbiratul ihram itu ada teman. Ya, ada temannya, berarti sudah dapat dari awal kan. Setelah itu sendirian dia, apakah temannya itu batal atau mubarakah terserah. Jelas ini ya? Ya. Yang penting syaratnya dapat dari awal. Kalau tidak dapat dari awal tidak sah pengulangannya. Buktinya sendirian saf pertama waktu takbir itu sendirian, sudah tidak dapat itu. Karena tidak dapat berarti syarat tidak terpenuhi, maka sholatnya tidak sah sholatnya. Berbeda dengan berjamaah biasa yang tidak mengulang, ya, tidak apa-apa itu. At-tasi'u, syarat yang ke-9, antakuna fi
Bi ghairi salati syiddatil khauf. Ya. Jangan sampai salat yang diulang itu dalam keadaan takut. Karena kalau sembahyang dalam keadaan takut biar sendirian, tidak perlu diulang. Untung-untung baru kita sembahyang, wah man takut aja. Malah kena ngulang. Si pertama doang wah, untung-untung bau. Kalau salat takut tidak perlu diulang. Ya. Ya wah mana Abdullah ini. Ngerti maksudnya? Yang ngulang itu sembahyang sehat, sembahyang slow, sembahyang aman. Ya. Jadi syaratnya jangan sampai yang diulang salat dalam situasi mencekam, kan? Dengan hendak kita hidupnya selamat apa ndik, balik ngulang. Ya. Salat sendirian dalam keadaan takut itu sudah besar pahalanya, karena mampu mempertahankan salat. Paham ke? Fa innaha la tu'adu bil 'alal awjuh, ya. Karena tidak perlu diulang salat dalam keadaan takut itu menurut pendapat yang lebih kuat, ya. Pendapat yang paling kuat, salat dalam situasi takut sekalipun sendirian jangan diulang, ya. Karena yang paling utama adalah keamanan tadi, ya. Yang paling utama adalah keamanan, apa keamanan sendiri atau keamanan teman, ya. Yang paling utama kalau syiddatul khauf. Syiddatul khauf ini tidak mesti musuh, gempa misalnya, ya. Mencekam juga itu kan. Beda yang ulang baliknya kena keras gempa nu. Dengan untung-untung begitu sembahyang. Ya. Al-ashir, yang ke-10 syarat mengulang, al-qiyamu biha, berdiri, ya. Berdiri. Kalau ngulangnya duduk lebih jelek itu. Apalagi tidur. Misalnya pertama sholat duduk, ulang berdiri, lebih afdal itu, ya. Harus lebih baik pokoknya kesimpulannya ngulang itu. Baik. Sedikit ini yang ke-10. Al-hadi asyara, yang ke-11, alla takuna i'adatuha lil khuruj min al-khilaf, ya. Jangan sampai pengulangan sholat yang dilakukan itu, ya, keluar dari perhilapan. Masih ada perhilapan, ya. Fa in kana i'adatu lizalik, kalau dia ngulang seperti itu, contohnya kan sholat, seperti dia sholat waqat masaha ba'du rasihi biludu, sungguh dia menyapu sebagian kepalanya atau wudu, atau sholat bil hammam, atau sholat di dalam WC, atau ma'asailan, atau sholat, ya, bersama takut banjir, ya, ma'asailan nidami min badanihi, sholat di WC atau sholat bersama darahnya ngalir, ya. Wanita itu, wanita yang istihadhah, ya. Fa innal aula ya batilatun, karena utamanya sholat itu batal. Ada yang bilang sah, ada yang bilang batal. Itu namanya perhilapan. Jangan sampai pengulangan itu dalam situasi perhilapan. Harus pengulangan itu tidak ada hilaf, ya, tidak ada perselisihan. Batal menurut indal Imam Malik. Nah, menurut Imam Malik, sholat bersama darah, sholat di WC tidak sah, ya, tidak sah, batal menurut Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i sah, cuma makruh. Makruh sholat di dalam jeding, ya. Kalau dalam WC tidak mungkin dia sholat. WC itu kecil, dalam sholat dalam jeding yang kutunya agak luas, ya. Ini yang pertama, yang mana sholat di WC, ya. Wasannya itu indah Ahmad, Imam Ahmad yang tidak sah sholat bersama banjir darah, ya. Artinya susul hadas yang darah itu, ya, tidak sah menurut Imam Ibnu Hambal, ya. Wasali satu indah Abi Hanifah, ya. Yang ketiga, yang pertama yang tadi,
Yang pertama, menyapu sebagian kepala, ya, tidak sah menurut Imam Malik. Ya, kita ulangi. Menyapu sebagian kepala tidak sah menurut Imam Malik, karena Imam Malik wajib basah semua. Sudah. Sholat di WC menurut Imam Ahmad itu tidak sah, ya. Semua orang dijering, tidak sah, ya. Sementara Imam Syafi'i sah semua ini. Menyapu kepala sedikit juga sudah sah. Sembahyang jering juga sah, cuma makruh, ya. Yang terakhir, yang ketiga, mengalir darah sambil sholat menurut Imam Hanafi tidak sah, ya. Sudah. Indah Abi Hanifah sunat yang ada tuh, sunat ngulangnya dalam keadaan banjir darah, ya. Bihadzal ahwal walau memparidan, sunat ngulangnya kalau sendirian kata Imam Hanafi, ya. Padahal kalau ngulang itu harus lebih baik, nggak boleh sendirian, ya. Imam Hanafi bilang boleh, berarti ini perhilapan, nggak boleh terjadi, ya. Lianna hazihi laisat hiyal i'adah, karena salat sendirian itu bukan dikatakan ulang, karena satu kali satu, ya. Hiyal i'adatul muradah, bukan salat yang diulang apa yang dimaksud tadi, ya. Fala yustaratu laha jamaah, tidak disyaratkan baginya salat berjamaah. As-sani asyara, yang ke-12 terakhir syarat orang mengulang dari yang 12 syarat, ayyaral muqtadi jawazal i'adah, orang yang ikut itu harus melihat boleh tidak mengulang salat itu, ya. Boleh diulang tidak, gitu, ya. Kalau salat yang tidak boleh diulang, jangan. Kayak Siratul Haub tidak boleh diulang, jangan, ya. Jangan dilakukan. Falau kanal imam syafi'iyan mu'idan, andai kata imamnya Imam Syafi'i yang ulang, ya, artinya mazhab Syafi'i yang ulang itu jadi imam, wal ma'mum malikiyan, sementara makmumnya bermazhab Maliki, atau Hanafiyan atau Imam Hanafi, mazhab Hanafi, lam tasihhu salatus Syafi'i, tidak sah salatnya yang bermazhab Syafi'i. Kenapa? Karena tidak dianggap ngulang, karena makmumnya tidak sama dengan imamnya, ya. Kalau Imam Hanafi boleh ngulang, boleh ngulang sendirian, maksudnya Imam Hanafi boleh ngulang sendirian, Imam Syafi'i tidak boleh ngulang sendirian, ya, berbeda kan? Tidak sah yang begini, harus dua-duanya membolehkan pengulangan baru sah. Ini satu tidak boleh. Lam tasih salatus Syafi'i, tidak sah salatnya yang bermazhab Syafi'i. Kenapa? Li'anna man khalfahu la yara jawazal i'adah, karena makmumnya yang di belakang itu tidak berpendapat bolehnya ngulang. Arti maksudnya? Paka'annal imam mumparidun, paka'annal imama mumparidun, seolah-olah imamnya itu tetap sendirian, karena makmumnya tidak wajib mengulang, ya, tidak boleh mengulang, berarti imamnya mesa-mesa, tidak sah, karena kalau mesa-mesa apa gunanya ngulang kalau mesa-mesa, kan? Ma'izaqtada Syafi'i mu'idun, berbeda kalau yang menjadi makmumnya siapa? Ma'izaqtada Syafi'iyun, apabila yang mengikut itu mazhab Syafi'i mu'idun, mengulang kepada bima, ya, bimaliki, kepada mazhab Malik atau Hanafi, fa inna salatahu sahihah, karena salatnya sah. Yang imamnya itu tidak ngulang salat pertama, yang ngulang Syafi'i yang jadi makmum, ya sah itu, ya, karena sudah berniat menjadi makmum, ya. Imamnya tidak
ulang. Cuma makmumnya yang ulang, tapi bermazhab Syafi'i, tapi menjadi makmum. Imamnya tidak ngulang, bermazhab Maliki, boleh. Ya. Tapi ada tempatnya beda nanti. Kalau uduknya Imam Maliki sah, lebih abdol kan, kena basuh kepalanya semuanya. Lalu mazhab Syafi'i kan sedikit dibasuh. Ikut jadi makmum boleh. Ya. Tapi kalau Syafi'i mereka ikuti jadi imam, kena syaratnya harus basah semua, nah tidak sah bagi mereka. Ya. Begitu juga kalau Mas Syafi'i yang jadi imam, yang jadi makmum Hanafi, yang tidak baca Fatihah, tidak baca Bismillah, sah. Tapi kalau Syafi'i yang jadi makmum, imamnya Hanafi tidak sah, karena Fatihahnya kurang. Ngerti maksudnya? Ya, itulah. Kecuali kalau mereka itu pandai, tahu dirinya sendirian, ikut mazhab yang banyak. Nah itu aja sah dia. Imam Sudais dari Istiqlal itu kan dia Hanafi. Dia jadi imam, dia dijaharkan basmalahnya. Ikut mazhab Syafi'i. Nah itu kalau itu kemampuannya bagus lah. Ya. Wahabi jadi namanya lebih tahun susah itu. Makanya tidak boleh bermakmum ke Wahabi. Hah? Iya. Fatihahnya tidak baca basmalah. Itu. Lalu duduk-dudukin batu rong mirip Jumat separuh. Di Masjid Wahabi. Rukun khutbahnya tidak ada. Ikut berjumat, tidak sah lah. Karena Syafi'i harus tetap rukun khutbah itu ada 5. Mau pertama, mau kedua. Jelasin aja.